kamu bisa berprestasi. Ayah ngomong begini, kan nancep kan buat anak perempuan. Dan nanti dia akan berkarir karena dia ingat pesan bapaknya. Sebenarnya yang paling perlu untuk ditekankan ke anak perempuan itu bahwa dia tidak kalah dengan anak laki. Karena kadang-kadang yang ditekankan perempuan itu kan harus lembut, ramah, baik hati, sangat feminin gitu ya. Sehingga bahwa dia bisa berprestasi, bahwa dia bisa unggul, menjadi terbaik di satu bidang tertentu, itu kurang ditekankan kepada anak perempuan. Padahal dua gender ini ya sebenarnya punya peluang yang sama ya, tinggal nanti di bidang apa dia akan jadi expert gitu. Nah jadi bahwa dia tidak kalah dengan anak laki-laki, bahwa dia bisa bersaing dengan anak laki-laki, itu perlu dijadikan nilai penting buat anak perempuan. Di samping tentu saja dignity, harga diri, martabat, itu juga penting untuk ditanamkan buat anak perempuan. Walaupun anak laki juga, cuma dengan cara yang berbeda. Ya, bahwa dia orang bilang katanya harus menjaga kehormatannya gitu ya. Tetapi kan bukan berarti anak laki bisa tidak terhormat gitu ya. Anak perempuan menjaga kehormatannya karena dia juga punya ciri khas sebagai orang yang nantinya akan melahirkan keturunan gitu ya. Jadi kan dia mesti menjaga kesehatannya, kebersihannya secara khusus. Makanya urusan dignity ini juga penting. Sangat penting bahkan untuk anak perempuan. Tapi bukan berarti karena urusan dignity bahwa dia harus jaga kehormatan, dia harus disimpan di rumah ya untuk tidak boleh bergerak keluar gitu. Tidak, dia tetap bisa berkegiatan, tetap bisa menjalankan tugasnya, aktivitasnya, mencapai prestasinya, tapi dengan catatan juga mempertahankan istilahnya kekudusannya lah, kesuciannya gitu ya, martabatnya sebagai seorang terhormat. Itu yang sangat membedakan antara perempuan dengan laki-laki. Yang lainnya sih kurang lebih serupa ya. Urusan integritas, kejujuran, respect, terus kebaikan. Itu kan basic value ya, nilai-nilai yang dasar, yang standar, yang semua orang juga perlu belajar gitu, perlu diajarkan oleh orang tua. Kalau menurut saya nilai yang ditanamkan kepada anak laki dan perempuan sih relatif serupa gitu. Relatif serupa. Yang membedakan cuma karena dia punya fisiologi berbeda dengan laki-laki. Itu nanti dengan tugas dan perannya juga yang mungkin ada perbedaan dengan laki-laki. Nah disitulah value yang khusus tadi ditanamkan gitu. Selama ini yang saya temukan, ditanamkannya hanya nilai-nilai ya tadi ya, kecantikan, kelembutan, kebaikan, ya bahwa dia harus jadi penolong, jadi supporting, nilai-nilai supporting gitu ya, jadi pendukung, jadi pendamping gitu. Tapi untuk nilai keunggulannya kurang ditanamkan. Padahal sebenarnya bisa saja itu terjadi dan selalu ada kesempatan kalau memang mau diambil gitu. Masalahnya kan akhirnya masih terbatasi mitos lagi ya bahwa kamu anak perempuan, kamu tuh mestinya ada di sini, kamu nggak boleh begitu, kamu nanti kalau ke sana nggak patut dan sebagainya gitu. Jadi bagi anak perempuan akhirnya masih tetap ada batasan untuk bisa berkarya di masyarakat, berkarya di dalam karirnya. Di rumah pun eksistensinya juga kadang-kadang masih saja dianggap nomor 2 gitu dibandingkan laki-laki. Mestinya nilainya nilai kesetaraan yang memang harus ditanamkan. Jadi untuk menanamkan kesetaraan tersebut, nomor 1 yang perlu diperhatikan adalah persepsi orang tua. Selama ini orang tua masih menganggap, ya walaupun sekarang sudah ada perubahan ya, masih cukup banyak orang tua yang beranggapan anak perempuan berbeda kelas dengan anak laki. Bahwa anak perempuan itu kurang berarti lah begitu ya dibandingkan anak laki-laki. Jadi yang mesti diubah pandangan begitu, nilai anak perempuannya bagi orang tua, ya kan, bahwa orang tua dengan anak perempuan pun sama bernilainya dengan orang tua yang memiliki anak laki-laki. Anak perempuan dan anak laki-laki sama bernilainya. Tinggal nanti dia berkembang kemana, arahnya kemana, itu sesuai dengan bakat dan minat anak tersebut.
Jadi bukan soal anak laki atau anak perempuan. Itu yang nomor satu mesti dibereskan dulu. Persepsi orang tua tentang nilai anak perempuan di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan ini PR besar, karena masih ada tadi ya pertimbangan anak laki lebih berharga karena meneruskan nama keluarga, ya kan, menjadi ahli waris begitu ya bagi keluarga intinya, seperti itu. Sementara anak perempuan nanti masuk ke rumah orang, jadi milik orang, kesannya baru hanya sebegitu. Padahal kesempatan perempuan untuk bisa berkarir, kesempatan perempuan untuk bisa menjadi hebat ya di dalam bidangnya masing-masing itu juga terbuka. Yang kedua, kalau persepsinya sudah diubah, tentunya kan persiapan orang tua untuk mendidik dan mengasuh anak juga akan serupa. Bahwa anak perempuan bisa les, bisa sekolah, bisa berpeluang macam-macam di dalam dunia kerja misalnya. Itu dari kecil kan bisa dipersiapkan. Dari anggaran pendidikannya juga, nanti urusan kesehatannya juga gitu. Orang tua juga perlu mempersiapkan hal tersebut. Serupa, karena anak perempuan dan anak lakinya kan nilainya sama tadi ya. Jadi kalau sudah ada persiapan dalam persepsi, maka persiapan dalam proses pendidikan dan pengasuhannya juga akan berlanjut gitu, akan berlangsung sebagaimana mestinya buat anak laki dan perempuan. Nah, setelah itu kalau sudah ada persiapan ya dikembangkan, tinggal dikasih dukungan, diberdayakan. Dan anak perempuan itu bisa berkembang, selain dia meneruskan pendidikan, dia juga boleh berkarir dimanapun yang dia mampu gitu. Tidak dilarang, oh kalau ke lepas pantai nggak boleh gitu. Kalau ke dalam lab aja masih nggak apa-apa, tapi kalau ke sini nggak boleh dibatasi sebenarnya gitu, tergantung anak itu punya minat atau tidak. Jadi sebegitunya dukungan yang bisa diberikan oleh orang tua ya, bahkan nanti keluarga yang lain gitu ya, masyarakat juga tentu saja. Sejak kapan? Tentunya sejak kecil, bahkan sebenarnya nih sejak sebelum anak itu lahir. Serius, karena mengubah persepsi itu kan dari sekarang bisa nih ya, sebelum berkeluarga, sebelum punya anak, ya kan? Sebelum hamil. Kalau udah hamil, ketahuan perempuan, masih begini nggak? Ya, perempuan. Kalau orang hamil memang happy, mau anak perempuan, mau anak laki, yes, hamil kan gitu. Nggak cuma, ya perempuan. Bukannya kalau anak laki, hore anak laki. Itu kan udah beda respon gitu kan ya, beda reaksi. Artinya apa? Ada sesuatu yang internal di dalam. Anak perempuan kok ya, anak laki kok wow. Makanya perlu dibenahinya bahkan sejak sebelum berkeluarga gitu. Ya, peran berikutnya setelah orang tua yaitu guru di sekolah. Kenapa? Karena guru lah yang nanti akan melakukan proses pendidikan juga gitu ya secara formal. Kalau orang tua kan yang informal, kalau kursus yang non formal. Jadi dalam hal ini guru penting sekali juga untuk lihat anak perempuan, anak laki, ya sama aja gitu. Sama aja, mesti dididiknya dengan cara yang serupa, tapi ya walaupun tidak sama persis. Dengan cara yang serupa, bobotnya juga serupa, tuntutannya juga serupa. Paling-paling yang beda nanti di bidang olahraga, ya kan? Tapi kalau yang lain-lain, nggak masalah gitu. Anak perempuan mau ikut pertukangan, why not? Anak laki mau ikut masak juga nggak apa-apa. Tapi ini fokus kita kan di anak perempuan. Jadi di sekolah juga perlu ditanamkan bahwa anak perempuan itu berharga, bermakna, penting. Perannya itu penting. Sehingga kalau misalnya anak perempuan matematikanya kurang, dan sebenarnya dia mampu matematika, beda kalau dia memang nggak mampu, lain cerita. Kalau dia memang mampu matematika, ya mesti dipompa gitu. Ayo nak, kamu bisa gitu. Tapi selain matematika juga ada bidang lain kan. Dan nggak ada lagi pelajaran yang, ini pelajaran perempuan, ini pelajaran laki-laki gitu. Dua-dua perlu menikmati pelajaran sesuai dengan bakatnya dan minatnya. Jadi orang tua, sekolah, nah setelah itu kan dia ke masyarakat. Ke masyarakat mulai dari dunia kerja. Bagaimana dengan penggajian misalnya? Penggajian anak laki dan perempuan. Masih dibedakan apa enggak? Oh karena perempuan nggak dapat uang ini, nggak dapat uang itu, dapatnya ini, laki dapatnya ini. Kalau masih dibedakan begitu, artinya juga mesti dirombak. Jadi ngomong-ngomong soal value, tidak sekadar bicara mengenai
terimalah anak apa adanya gitu. Tapi barangkali membongkar nilai yang selama ini masih tertanam kuat di masyarakat, di berbagai institusi, institusi keluarga, institusi pendidikan, institusi kerja, profesional. Belum lagi yang nanti institusi sosial, lembaga ibadah gitu ya, dan lembaga kemasyarakatan lainnya, organisasi lah gitu. Peran ayah dan peran ibu komplementer sebenarnya. Kalau ibu karena dia perempuan juga, dia kan mencontohkan langsung ya, gini loh, sebagai anak perempuan nanti dewasa begini, kelakuannya begini, yang bagusnya begini, ya kan. Sementara ayah ini kan sisi berbeda dari sisi gender yang lain gitu ya. Tapi dia akan menunjukkan bahwa anak perempuan itu patut dihargainya beginilah oleh anak laki. Karena ayah kan tokoh laki-laki pertama yang dia akan kenal. Dan kalau si ayah ini menghargai anak perempuannya seperti dia menghargai anak laki-lakinya, walaupun nanti detailnya akan berbeda lah ya, dalam pendekatan komunikasi dan sebagainya kan detailnya akan berbeda. Tapi si ayah ini memberikan gambaran buat anak perempuan, beginilah kamu pantasnya diperlakukan oleh anak laki-laki di luar sana. Gitu. Kalau misalnya ayahnya ini memberikan semangat, ayo nak belajar serius, sungguh-sungguh, kamu akan berprestasi, kamu bisa berprestasi. Si laki-laki ngomong begini, ayah ngomong begini, kan nancep kan buat anak perempuan, tertanam gitu buat anak perempuan. Dan nanti dia akan berkarir karena dia ingat pesan bapaknya. Sehingga kalau nanti ada laki-laki lain bilang perempuan tuh nggak ada arti, nggak usah lah sekolah tinggi-tinggi, dia akan ingat bapaknya, bapak gua nggak ngomong gitu, bapakku tidak bicara seperti itu. Kenapa aku mesti dengarkan yang lain gitu? Aku berprestasi. Aku bisa berprestasi dan aku akan menunjukkan keunggulanku. Gitu. Dan karena nanti anak perempuan juga melihat relasi bapak dan ibunya yang saling menghargai dan saling menghormati, saling mempercayai, di dalam dirinya juga akan terekam kesan bahwa seperti itulah nanti relasi pernikahan kalau dia masuk ke masa pernikahan. Seperti itulah relasi pernikahan yang bisa jadi contoh buat saya. Seperti itulah laki-laki menghargai perempuan, perempuan menghargai laki-laki. Jadi dari pergaulan dengan orang tuanya akan ada dua sisi sih ya. Ibu memberikan contoh langsung sebagai perempuannya, bapak memberikan contoh bagaimana dia harusnya diperlakukan oleh gender yang berbeda. Begitu. Jadi untuk urusan penanaman nilai, ya sosialisasi pendidikan terhadap anak perempuan, tentu yang sangat perlu ditekankan adalah urusan kesetaraan. Ya, orang tua menghargai anak laki dan perempuan serupa, walaupun secara biologis, fisiologis akan ada perlakuan yang berbeda pastinya, tetapi secara umum menilai anak laki dan anak perempuan serupa, sama. Ya, sama gitu. Supaya anak perempuan juga punya kesempatan untuk berkembang optimal sesuai dengan bakat, kemampuan, minat yang dia miliki. Demikian. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.